Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vela Ayudiswita, mahasiswi UIN Raden Mas Said Surakarta dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 215231192. Saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Islam dan Budaya Jawa, yaitu storytelling yang berjudul Perjanjian Giyanti dan Terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan Hindia Belanda atau VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan, yakni di Desa Janti. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan Dukuh Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian Giyanti dibuat dalam rangka meredakan api konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredakan konflik mendapatkan hadiah sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun, luas tanah yang diberikan menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran mengeluhkan ketidakadilan tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Gubernur Batavia tersebut lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki Mangkubumi. Sejak itulah pecah perang Mangkubumen. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, Nicholas Harting, mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup. Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak melakukan penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dengan Mangkubumi terlaksana dan nota tersebut disampaikan pada Pakubuwono III mengganti Pakubuwono II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel. Kesempatan ini mendorong sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tatanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngalogo Sayeding Panatagomo Khalifatullah. Ditandatangani perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755. Pada tanggal 15 Februari 1755 ada pertemuan untuk menentukan pembagian atribut-atribut keraton, antara lain keris, yang kedua bahasa, lalu tari, tutup kepala atau belangkon, dan juga penampilan gaya antara orang Solo dengan Jogja. Akan tetapi, keterbelahan masyarakat tersebut tidak terjadi seketika pasca perjanjian Giyanti. Proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang yang berjalan seiring waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah pada gilirannya menimbulkan rentetan-rentetan peristiwa. Pembagian wilayah diacak sehingga ada banyak wilayah-wilayah yang tumpang tindih satu sama lain,
sehingga mengakibatkan kecenderungan untuk konflik di antara kedua kerajaan. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa yang merupakan Tra Pakubuwana turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya, pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyadari dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta. Dengan wilayah kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran, Pangeran Sambernyawa pun berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelolo Jayamisesa Senapati ing Alogos Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Keterbelahan Jawa ini kemudian hari belum berhenti. Pada 1813 di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman yang demikian. Tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan, yaitu Surakarta, Mangkunegaran, Yogyakarta, Pakualaman. Masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Hal ini pun mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan angin revolusi pada masa pertengahan 1940-an membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga hari di masa Republik Indonesia Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya. Sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa. Itu tadi sedikit cerita mengenai perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.